Baik, perkenalkan, nama saya Fania Esther Saleletang dengan NIM 202111060012. Saat ini saya akan menjelaskan bagian pada modul 2 praktikum multimedia HTML, audio, video, YouTube, dan API. Jadi di sini sudah terpapar ada bentuk format multimedia, bentuk-bentuk video yang umum, bentuk-bentuk audio pada HTML5, video pada HTML5. Di sini juga ada HTML YouTube video dan HTML geolocation API using HTML geolocation, dan juga ada HTML drag and drop API. Oke, langsung saja kita masuk pada prosedur praktikum. Yang pertama, kita disuruh untuk membuka Notepad. Oke, jadi langsung saja di sini. Dan kita disuruh untuk menyimpan menguji cobakan program-program yang sudah ada sebelumnya. Di sini ada yang pertama, audio dalam web. Langsung saja. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan untuk coding-codingnya di sini. Jadi di sini bisa dilihat di sini dot type HTML. Jadi ini untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Dan di sini dibuka dengan tag HTML dan body dan audio controls. Nah, tag audio ini digunakan untuk menampilkan dan memutar file suara halaman. Dan di sini juga ada atribut control yang berfungsi untuk menampilkan tombol-tombol kontrol seperti play, pause, dan volume. Dan agar supaya kita bisa mengatur pemutaran audio dengan sendirinya. Di sini ada source-nya, ada text source. Nah, jadi dua baris ini menunjukkan bahwa dua sumber file audio ini bisa digunakan di browser. Jadi ini file pertama host OGG dan kedua host MP3. Ini dengan tipe audio OGG, ini audio MPEG. Nah, jadi kenapa dia ada dua format? Agar supaya ketika
karena tidak semua browser yang bisa mendukung format audio yang sama. Nah, jadi jika browser tidak bisa memutar video dengan file tipe dan file format OGG, maka otomatis akan mencoba dengan file MP3 sebagai jalan alternatifnya. Dan selanjutnya di sini ada text your browser does not support the audio element. Jadi ini akan muncul ketika browser tidak mendukung elemen audio. Dan di sini sudah ditutup tagnya. Oke, langsung saja kita save. Oke, sudah. Oke, langsung saja kita tes, kita buka. Oke, jadi kita lanjut pada HTML video.
seperti ini, sudah benar untuk codingnya. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah dokumen tipe HTML5. Ini dibuka dengan tag HTML dan body, dan di sini ada video white 400 controls dan source-nya, dan your browser does not support HTML video. Dan jadi untuk atribut control ini digunakan seperti di penjelasan sebelumnya untuk mengatur video seperti play, pause, dan volume. Dan tanpa atribut ini video tetap masih bisa dimuat. Dan tetap masih bisa dimuat. Dan selanjutnya di sini ada atribut white 400 control. Nah, jadi di atribut ini ada juga untuk menentukan ukuran tampilan video, dan menambahkan atribut ini itu sangat disarankan agar tampilan halamannya tidak berubah ketika video sedang dimuat. Dan di dalam sini juga ada tag source, sama seperti sebelumnya, ini menunjukkan sumber dari file video. Di sini juga ada dengan format yang berbeda, sama seperti penjelasan sebelumnya. Browser akan memutar format yang didukung. Contohnya browser tidak bisa mendukung MP4, jadi dia akan coba format OGG. Dan bagian teks your browser does not support HTML video, itu akan muncul hanya jika browser itu tidak memiliki elemen video sama sekali. Lalu di sini video versi off, jadi ini untuk ini tulisannya, dan ketika kita klik ini seperti ini tampilannya. Lalu ditutup dengan tag body dan HTML. Kita lanjut ke modul 2 yang berikutnya. Setelah video ada YouTube video. Tapi di sini kita akan mencoba juga untuk elemen lainnya. Kita akan coba yang bagian ini. Kita langsung copy saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi itu tidak terputar, dan untuk ini dia bisa diputar. Nah, jadi kedua yang tadi itu dengan yang coding ini dengan yang ini, itu dia memiliki memiliki fungsi yang sama, namun hanya berbeda di ukurannya saja. Di sini juga bisa dilihat. Dan untuk yang ini selanjutnya ini sudah selesai. Untuk penjelasannya masih sama seperti sebelumnya, dan ini kita akan coba video yang autoplay. Ini di body ini nanti kode dengan kode oke. Kita akan coba, kita langsung copy saja. Kita akan ganti di sini.
sudah benar, tapi di sini tidak autoplay, masih belum. Jadi untuk autoplay ini dia akan membuat video ini bisa berjalan langsung, bisa berjalan dengan otomatis, bisa diputar otomatis ketika halaman ini dibuka. Ini sepertinya mungkin ada error. Jadi pengguna orang yang membuka apa ini tidak perlu lagi untuk menekan tombol play. Oke. Kita langsung saja next. Ini masih sama seperti sebelumnya. Sini saya akan langsung copy saja. Ini mungkin ada masalah di jaringan. Tidak, ini coba play, tapi dia tidak, masih belum jadi di sini. Dan jadi langsung saja saya akan menjelaskan untuk codingnya. Jadi di sini ada seperti sebelumnya, ini sudah saya jelaskan, penjelasannya masih sama dengan sebelumnya. Dan di sini ada div style text align center. Jadi itu digunakan untuk membuat halaman HTML ini berada di untuk semua elemennya itu berada di tengah. Jadi kita menggunakan text align center. Dan untuk selanjutnya di sini ada beberapa tombol yang dibuat dengan text button. Jadi ada play, pause, make big, make small, make normal. Jadi ini untuk memutar video, untuk pause video, ini tombolnya, dan ini untuk tombol memperbesar, ini tombol berkecil, dan ini. Dan di sini untuk normal ya, jadi masing-masing fungsi itu memiliki fungsi berbeda. Dan di sini juga ada atribut. Selanjutnya kita next. Di sini ada Ini ada tag video. Jadi ini digunakan untuk menampilkan video dengan atribut ID video 1 dan bisa agar bisa diakses oleh JavaScript. Dan text source ini menunjukkan sumber halaman seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu juga text. Your browser does not support HTML5 video. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, itu akan tampil kalau browsernya tidak mendukung elemen video. Oke. Next. Saya akan masih mau menjelaskan di bagian sini dulu. Jadi ini untuk bagian JavaScript-nya. Tadi saya sudah jelaskan untuk bagian sini. Sekarang kita masuk ke bagian JavaScript-nya. Jadi di sini itu kode-kode ini semua memiliki fungsi yang berbeda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengontrol video. Untuk play pause di sini fungsi play pause. Jadi dia digunakan untuk memutar atau menjeda video. Lalu di sini ada make big, fungsi make big dia mengubah lebar video menjadi 560 pixel, dan ini make small mengubahnya menjadi 320 pixel, dan make normal dia akan mengembalikan ukuran ke 420 pixel. Oke, ditutup dengan script, text script, dan video posting. Sama seperti sebelumnya juga, ini digunakan untuk memberi kredit kepada sumber video, dan link akan terbuka
ketika kita mengklik video ketika kita mengklik big box bunny ini. Oke, next kita langsung saja ke YouTube autoplay. Ke YouTube video. Oke, disini langsung saja saya akan langsung copy untuk mempersingkat waktu. Di sini langsung muncul. Ini untuk YouTube autoplay-nya sama seperti video tadi juga. Oke. Jadi langsung saja saya akan jelaskan dulu. Pertama di sini sama seperti penjelasan sebelumnya. Lalu di sini ada elemen iframe, y410 dan seterusnya ini. Jadi tag iframe ini digunakan untuk menampilkan konten dari situs lain di dalam halaman web itu sendiri. Dan untuk atribut source ini seperti biasa menunjukkan file sumbernya dari mana. Oke, dan selanjutnya di sini YouTube autoplay ini saya sudah ketik juga codingnya. Jadi ketika kita mengubah codingnya seperti ini, maka jika kita lihat di sini nilai 0 itu artinya video tidak berjalan otomatis. Ketika kita taruh nilai 1 itu video akan langsung diputar ketika kita baru membuka halaman itu. Oke, langsung saja YouTube loop. Kita akan ini. Jadi di sini ada fitur loop. Yang mana agar video ini bisa terus berulang tanpa henti. Jadi nilai loopnya di sini jika 0 itu artinya video hanya diputar sekali, tapi jika kita 1 berarti videonya akan diputar berulang kali atau terus menerus. Oke, langsung saja ke YouTube controls. Jadi di sini itu sama dengan seperti sebelumnya, ada perbedaannya hanya di source-nya ini. Nah, jadi ketika nilainya 1 ini itu, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan, jadi kontrol ini itu untuk mengatur apakah tombol kontrol video ini bisa di pause, di play, dan volumenya. Jadi itu akan menampilkan itu semua. Dan di sini jika 0, nilainya 0 artinya kontrol video tidak akan tampil, tapi jika kita 1, kontrol video akan aktif. Mungkin tidak ada. Oke, kita langsung lanjut saja menggunakan ini subject, embed, object, dan embed. Oke, langsung aja di sini di objek ini sumber menjadi objek. Oke, ini jika kita pakai objek.
saja saya akan menjelaskannya. Jadi untuk penggunaan objek ini dan embed ini, jadi sebenarnya keduanya boleh digunakan, tapi lebih aman jika kita memakai iframe, dan itu juga lebih baik di browser saat ini. Oke, jadi setelah ini kita langsung masuk ke geolocation API. Di sini kita langsung copy saja juga untuk mempersingkat waktu. Geolocation HTML. Oke, jadi ini untuk langsung keluar untuk koordinat saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan nya. Jadi di sini sama seperti sebelumnya untuk penjelasannya, lalu klik button ini paragraf, ada teks, klik button to get your koordinat. Nah, dan di sini juga kita bisa melihat bahwa ada button on click application dan seterusnya. Jadi bagian ini intinya dia menampilkan sebuah paragraf yang satu tombol dengan tulisannya, untuk tulisannya try it. Nah, jadi untuk menampilkan ini berfungsi untuk menampilkan lokasi kita di mana kita berada jika kita mengklik try it tadi, dan itulah fungsi akan jalan ketika kita klik tombol try it yang tadi. Oke, kita langsung skip saja ke drag and drop API. Di sini juga saya langsung kita akan langsung copy and paste, karena langsung copy paste, save HTML. Oke, saya coba untuk buka. Dan di sini bisa mendrop and drag and drop. Oke, sudah ya, bisa. Oke, jadi saya akan masuk untuk pembahasan coding. Ini sudah seperti biasa saja. Oke, jadi langsung saja kita ke bagian scriptnya. Jadi di sini kita langsung ke di sini ada untuk scriptnya, ada function drop, function drag, and function drop. Dan di sini ada body-nya lagi. Ini body, untuk headernya drag and drop. Ini ada paragraf, dan ini kelasnya. Dan kurang lebih seperti itu untuk penjelasan ini. Saya rasa sudah cukup. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam penjelasan. Kita akan masuk ke bagian berikut, yaitu tugas. Web sederhana yang memuat semua materi dari modul ini.
kumpul dalam bentuk berkas HTML dan TXT Notepad bisa dikumpulkan dalam berkas terkompres RAR atau zip atau tidak terkompres. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuka website yang telah saya buat. Di sini, lalu habis itu kita akan membukanya di terminal. Oke, lalu di sini sudah terbuka untuk codingnya, dan saya akan menjelaskan dulu untuk codingnya. Lalu setelah itu saya akan menampilkan untuk hasil dari web saya. Oke, sebelumnya di sini kita bisa lihat jadi seperti penjelasan sebelumnya. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan, jadi ini adalah web yang saya buat dengan nama Sunset Harmony. Jadi di sini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita akan membukanya dengan menuliskan struktur dasar HTML. Di sini itu doctype HTML. Jadi itu untuk memberitahu kepada browser bahwa ini adalah halaman dokumen HTML5. Lalu HTML length English. Jadi ini untuk membuka, di sini saya membuka tag ini. Jadi di sini menentukan bahasa yang akan digunakan. Dan di sini bahasa Inggris. Lalu setelahnya ada head. Jadi di sini saya menambahkan elemen meta charts UTF-8 agar teks di halaman web ini bisa mendukung semua karakter, termasuk huruf dan simbol, kurang seperti itu. Dan di sini juga ada meta name viewport. Jadi di sini untuk menampilkan coding ini untuk menampilkan membuat tampilan web ini tetap responsif meskipun digunakan di laptop atau di handphone. Sebelumnya saya akan charge. Mohon maaf, saya akan izin untuk charge laptop terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya di sini juga ada sudah tertulis. Di sini saya menambahkan tag title. Ini untuk isinya Sunset Harmony. Jadi ini judul halamannya, ini akan muncul di tab browser. Dan setelah itu kita masuk pada bagian body. Dan di sini bisa dilihat saya menambahkan inline style untuk memberi tampilan latar belakang dengan gambar sunset di sini, dan background size-nya cover agar itu berfungsi agar bisa memenuhi seluruh layar dan proporsi yang pas. Di sini untuk fontnya saya menggunakan ini agar terlihat lebih modern dan rapi, dan untuk warnanya itu warna putih. Oke, next ke header section. Di sini sama seperti sebelumnya. Jadi dia di sini menggunakan text line center ini. Jadi dia agar dia menampilkan untuk tampilannya, dia terlihat dia berada di tengah halaman. Ini. Oke, padding 20. Oke, 20.
Jadi dia berfungsi untuk memberi jarak dalam kotak supaya dia tidak terlalu mepet dan atau terlalu menepi. Selanjutnya ini sama seperti sebelumnya, untuk warna di header 1 ini warna putih, font size 3, lalu marginnya 0. Oke. Next, ini font size-nya 12, margin 10 px. Jadi ini digunakan untuk memberikan jarak antara judul dan subjudul agar tampil lebih rapi. Dan ini all about sunset. Oke, langsung saja kita ke audio. Jadi di sini ada section style juga, ada text section lagi. Nah, di sini juga ada inline style agar tampilannya lebih menarik. Ini padding 20 px agar memberi jarak di dalam kotak agar tidak terlalu mepet. Ini untuk background colornya, ini agar memberi efek transparan di atas background sunset tadi. Lalu margin 20 px, dia memberi jarak antara bagian. Border 2 px solid, jadi memberi garis tepi berwarna pink lembut. Ini pink lembut sini, warnanya pink soft agar dia lebih terlihat elegan. Border radius 10 px, jadi dia membuat agar sudut kotaknya itu lebih menjadi melengkung, sudut kotak dari background tampilannya nanti akan saya tunjukkan. Dan sini text align center, dia berfungsi untuk menempatkan semua teks audio player di bagian tengah. Oke, next saja. Oke, di sini bisa dilihat ada header 2. Jadi di sini ada teks suara alam sunset dan paragraf dengarkan suara ombak sore. Ini isi paragrafnya. Dan ada audio ID. Ini hampir mirip-mirip dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada tag audio yang berfungsi untuk memutar suara. Lalu tag control ini untuk menampilkan kontrol seperti play, pause atau volume. Oke, next di sini untuk sumber filenya seperti biasa. Jadi ini dengan tipe audio MPEG. Jadi dia digunakan untuk memberitahu browser bahwa ini adalah jenis audio. Selanjutnya, oke, ini your browser does not support HTML video. Jika browser tidak mendukung elemen audio, mungkin ini typo ya. Next, video ini sama seperti sebelumnya. Untuk setiap stylenya ini sama seperti sebelumnya, sudah dijelaskan. Ini untuk H2 nya ini di sunset, ini isi paragrafnya, tonton keindahan langit. Lalu video ID video 1. Nah, di sini saya untuk memperkenalkan videonya, saya menambahkan menggunakan tag video dengan atribut kontrol sama seperti yang sudah saya jelaskan, itu untuk menampilkan play, pause, volume. Lalu habis itu setelah itu kita akan masuk pada dimana tadi control source. Di sini ini untuk menampilkan sumber file. Lalu ini sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa jika browser tidak mendukung elemen itu, maka dia akan muncul ini. Tutup dengan tag ini. Lalu di sini ada button. Oke,
Oke, langsung saja. Ini tuh tombol interaktif dalam ini elemen div. Di dalam elemen div ini ada tombol-tombol interaktif ini untuk play, ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Lalu di sini ada script. Kita menambahkan kode JavaScript di sini untuk memberikan fungsi pada tombol-tombol tadi itu. Jadi di sini pertama saya membuat variabel my video untuk mengambil elemen video berdasarkan ID-nya. Elemen video berdasarkan ID-nya. Lalu di sini ada function memperbesar, play pause, make small. Oke, ini tutup dan lanjut ke YouTube. Oke, di sini sama juga untuk penjelasannya, ini sudah dijelaskan di part-part sebelumnya. Oke, ini header 2-nya. Di sini kita menggunakan section juga, text section. Oke, jadi langsung saja di sini heading 2 dengan teks video YouTube Sunset. Lalu di sini ada iframe, elemen iframe digunakan untuk menampilkan konten dari situs lain di halaman web kita yang telah kita buat ini. Oke, di sini untuk ukurannya bisa dilihat ini, dan ini untuk source-nya, untuk video sumbernya yang di sini, description iframe dan section. Jadi link ini khusus dari link YouTube yang bisa menampilkan video langsung di halaman web. Lalu kita lanjut ke geolocation API. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Jadi ini sama seperti sebelumnya untuk penjelasannya. Ini header 2-nya ada teks geolocation API untuk isi paragrafnya ini, dan di sini juga ada apa namanya ini, ada JavaScript. Oke, jadi di sini bisa dilihat ada tombol. Nah, jadi dia get location, dapatkan lokasi. Nah, jadi ketika semua ini adalah JavaScript, dan ketika ini diketik, diklik, jadi dia akan langsung menjalankan fungsi JavaScript dari get location ini. Oke, next. Di sini ada PID demo. Jadi elemen ini digunakan untuk menampilkan hasil koordinat dari lokasi pengguna ketika tombol sudah diklik. Setelah tombol diklik, oke, next. Di sini ada script tadi. Oke, di sini ada variabel dokumen, variabel X menggunakan dokumen get gentleman by ID demo. Nah, jadi variabel ini digunakan untuk menampilkan teks hasil koordinat. Oke, next. Get location, fungsi ini menggunakan di perintah navigator geolocation untuk memeriksa apakah browser ini mendukung fitur geolocation, dan kalau ini dia mendukung, maka fungsi ini akan dijalankan, fungsi yang ini fungsinya akan dijalankan get current position. Nah, tapi jika tidak didukung, jika ini tidak didukung, maka dia tidak akan tergunakan. Oke, kita akan lihat dulu. Jadi jika ini tidak didukung, dia akan menampilkan location is not supported by this browser, sama seperti di bagian-bagian sebelumnya, yaitu your browser, ya seperti itu kurang lebih. Oke, next. Di sini ada fungsi show position. Ini digunakan untuk mengambil data posisi pengguna.
Nah, dan di dalam sini ada perintah ini juga, perintah untuk menampilkan hasilnya. Jadi akan menampilkan koordinat lintang dan bujur kita sendiri. Oke, next, drag and drop. Ini bagian terakhir, ini sama, kurang lebih sama untuk penjelasannya. Selanjutnya ini ada textile di sini untuk mengatur tampilan dua area ini, area drop itu. Nah, ini bisa dilihat di sini saya menggunakan di 1 dan di 2. Jadi kedua kotak ini memiliki ukuran lebar 45%. Dia menggunakan border 2px agar terlihat seperti area tempat meletakkan gambar. Di sini tingginya 150 pixel, padding 10px, justify content ke center, dia di tengah. Style, oke, kita next ke script. Di sini bisa dilihat script. Di sini ada function. Oke, function drop, drag and drop. Oke, jadi di sini untuk fungsi ini itu digunakan untuk mencegah perilaku default browser agar elemennya bisa dijatuhkan di area tertentu. Dan untuk drag ini digunakan untuk mengambil data dari elemen yang akan diseret. Dan untuk drop ini dia dijalankan ketika gambar diletakkan di area target. Oke, next. Jadi ketika ini dijalankan, maka dia akan langsung mengambil datanya. Gambar bisa dilepaskan di area target. Jadi fungsinya akan mengambil data dari gambar dari fungsi sebelumnya dan memindahkan gambar itu ke area tempat gambar dijatuhkan. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk source-nya. Ini untuk isi header 2, isi paragraf. Oke. Ini sudah dijelaskan ya untuk fungsi-fungsinya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Oh, yang ini on drag, start drag event. Ini adalah atribut dan ini digunakan agar bisa diseret ketika pengguna menekan dan memindahkannya. Dan on the grapher ini on drag over, allow drop. Allow drop event. Jadi ini untuk memungkinkan gambar bisa dilepaskan di area tersebut. Oke, kurang lebih seperti ini untuk semuanya. Kita akan langsung saja masuk di tampilan webnya. Ini tampilan webnya, ini untuk audio, untuk video sunset, untuk YouTube, dan untuk geolocation. Dan di sini kita diseret gambar sunset antara dua langit dan pantai. Ini pantai di sebelah sini, langitnya di sebelah sini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini untuk web saya. Dan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.